Perkenalkan, nama saya Marus Warkota, kelas 3C NPM 19410109. Lanjut. Pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu kebangkitan pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat maupun bahan mengajar. Lanjut. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik bentuk fisik maupun tidak lunak. Lanjut. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Menurut Hamali, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengalirkan pesan, bahan pembelajaran sehingga dapat membangkitkan perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Menurut Gerald dan Heli, media pembelajaran merupakan alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Menurut Letty Heru, definisi media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna berdaya. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai beragam fungsi. Secara definisi, fungsi-fungsi tersebut kadang berbeda semua, tergantung siapa ahli yang menjabarkan berikut adalah fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran secara umum: menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih segar dan siswa dapat berkonsentrasi. Terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. 2. Memperjelas menyampaikan pesan. Dalam kurban kadang-kadang hal-hal berkonsep abstrak yang sulit secara lisan, misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar, kerangka manusia, tiruan siswa akan lebih jelas memahami apa yang disajikan oleh guru di kelas. Mengatasi keterbatasan ruang waktu dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang ada guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Menghindari tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan maksud lain yang disampaikan guru yang berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran, tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahan dalam pemahaman informasi. 5. Mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali dengan kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditoria, dan kinestetik. Dalam memperpadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, gambar, atau tulisan, siswa yang lemah dalam pelajaran bahasa lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dipahami. 6. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan berhasil sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik kelas.
Asap yang berlaku di atas masih banyak fungsi-fungsi media pembelajaran lain yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti misalnya fungsi semantik, fungsi manipulatif, fungsi psikologis, fungsi motivasi, fungsi sosiolog, kultural, dan lain sebagainya. Namun definisi kesemuanya itu secara umum tetap mengacu pada fungsi-fungsi umum yang telah dijabarkan pada poin B di atas. Macam-macam jenis media pembelajaran. Media pembelajaran terbagi menjadi beberapa macam jenis. Di antara jenis-jenis media pembelajaran adalah sebagai berikut. Media cetak: buku, modul majalah, gambar, poster, peta, foto-foto, majalah dinding, papan flanel, LKS, guntingan koran, hodot. Media audio: siaran radio, CD, DVD, podcast lagu, musik file, MP, telepon, lab, bahasa, visual, film, televisi, video, multimedia interaktif, game, aplikasi berbasis Android dan lain-lain, e-learning, Udemy, Codecademy, Ruang Guru, Sidious, Google Chrome, Google Classroom, dan lain-lain. Media realita: tumbuhan bebatuan, pepohonan, mata, yang lain-lain. Media cetak, print code. Media pembelajaran dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, dan ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyimpanan informasi belajar. Media cetak terbagi ke dalam 3 golongan, yakni 1. Media cetak lepas, buku, modul, majalah, gambar, leaflet, folder, dan foto-foto. 2. Media cetak dipanjang, poster, peta, papan flanel, mading. Dan 3. Media cetak yang diproyeksikan seperti OHP atau slide proyektor. Lanjut. Media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyian, dan kesan nonverbal. Media pembelajaran ini cocok untuk siswa bertipe auditorio. Contoh media audio diantaranya radio, CD, DVD, belajar, MP, game interaktif, dan lain-lain. Media audiovisual: media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus. Multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Lanjut. 5. Learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang berhubung dengan jaringan komputer atau jaringan internet. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah banyak diterapkan. Electronic learning atau learning mencakup pembelajaran berbasis website, mobile, learning, dan juga blended learning. Media realia, media pembelajaran realita. Realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Komunitas benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari seperti tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan sebagainya. Lanjut. Manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Penyeragaman penyampaian materi pelajar. Proses belajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif.
efisiensi waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar untuk murid, pilihan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja, menumbuhkan sikap positif siswa. Manfaat media pembelajaran bagi guru, memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga, dapat lebih fokus perhatian murid pada materi yang sedang mengamati, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Lanjut. C. Manfaat media pembelajaran bagi siswa. Manfaat media pembelajaran bagi siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah bersaing, kualitas belajar siswa meningkat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak, membangkitkan motivasi minat dan keinginan belajar. Lanjut. Ciri media pembelajaran yang berhubungan dengan sesuatu yang berbeda antara satu dan lainnya. Karakter tersebut dikelompokkan dalam terkalahkan dengan jenis dan penggunaannya dalam proses KBM. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan di dalamnya terdapat unsur berupa bentuk garis, tekstur, dan sebagainya. Media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Isi pesan media diterima melalui indera pendengaran atau telinga. Media audiovisual adalah media kombinasi audio dan visual. Ia dapat menampilkan unsur verbal dan juga suara, artinya ia dapat didengar dan dilihat secara bersamaan. Multimedia adalah media yang merangsang semudah indera dalam satu kegiatan pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru harus memastikan bahwa media yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Untuk itu, ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Menurut Hermawan, setidaknya ada 3 hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran, diantaranya tujuan pemilihan media, ciri media alternatif pembelajaran yang dipilih. Baik, terima kasih. Sekian.